Jadi penyebab masalah kehidupan kita sesungguhnya karena ada yang keliru atau salah dalam diri kita. Karena kita tidak tawazun dan kurang tazkiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian penting. Jadi kaidah kehidupan itu begini Bapak Ibu sekalian. Ketika hari ini kita bermasalah, ya, ini ayatnya kebaca kan ya? Yang pertama surat Ar-Rum 41. Jadi setiap masalah di diri kita itu karena ada yang salah di diri kita. Kata Allah di surat Ar-Rum ayat 41, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Jaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahu ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan, permasalahan kehidupan yang kita alami hari ini Bapak Ibu sekalian karena ulah kita sendiri kata Allah. Sebagian dari ulah itu Allah balas. Tujuannya bukan menjolimi kita tetapi supaya kita sadar. Supaya kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu kalau mobilnya mobil model tahun di atas yang model-model terbaru kan kalau nggak pakai sabuk pengaman apa bunyi apa? Tit 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 gitu kan? Itu kalau kita nggak paham itu, kita gaptek, ini mobil berisik amat nih. Katanya mobil baru, kok bunyi terus? Padahal gara-gara kita nggak pakai apa? Sabuk pengaman. Nah kalau hari ini Bapak Ibu pusing nggak sembuh-sembuh, sakit mah nggak sembuh-sembuh. Loh, tiba-tiba kok saya masih muda sakitnya sakit degeneratif gitu, ada kanker atau lain-lain. Ini pasti ada sesuatu. Dan Allah pengennya kita ahsanu amala. Ya, kita lakukan tawazun dan tazkiyah. Kita taubat kepada Allah. Ya, di surat berikutnya di surat Asy-Syura, ya, surat ke-42 ayat 30 Allah katakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu hari ini, entah itu apapun ya, yang kita anggap enggak enak, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri kata Allah. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap masalah itu pasti ada yang salah. Ada hal yang harus kita koreksi. Nah, seringkali kita takjub dengan diri kita, ini yang bikin susah nih. Kita menganggap diri kita seorang ustadz atau ustazah, ya, ada banyak kebaikannya. Jadi kita merasa ini kayaknya nggak ada yang perlu lagi gitu. Padahal Allah bilang di surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan merasa sudah bersih, jangan sok suci kata Allah. Kita itu makhluk yang Allah ciptakan, ya, akan terus bikin dosa. Makanya syarat keempat tadi di surat Al-Imran kan Allah katakan waladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum yaghfiru. Syarat mau masuk surga yang keempat adalah ketika kita bikin dosa, ya, kita diminta untuk buru-buru ingat Allah, buru-buru istighfar. Jadi Allah sadar, Allah tahu bahwa nanti penghuni surga itu bukan nggak pernah bikin dosa, dia bikin dosa, ya Bu, Pak, dia bikin dosa tapi buru-buru. Dia istighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, malaikat itu yang bawa catatan kita amal hari ini nih, Bapak Ibu tadi bikin dosa, nanti dibawa saat asar. Sebelum asar istighfar. Kalau bikin dosanya malam, sore, catatannya dibawa kapan sama malaikat? Dibawa subuh. Sebelum subuh kita istighfar. Jadi kalau malam-malam berantem, jangan tidur sebelum bayan Bapak Ibu. Ya, keburu nanti subuhnya kesiangan, udah ke bawah tuh catatan gitu. Ya, insya Allah bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi disinilah pentingnya kita untuk senantiasa tawazun dan tazkiyah. Jadi permasalahan kita karena kita tidak tawazun dan kita kurang tazkiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti dari terapi Quran itu adalah India. Perubahan diri menuju kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dalam terapi Quran itu bukan kesembuhan yang kita harapkan, tetapi adalah apa? Keridhaan Allah. Banyak orang sulit menerima ya ketika sekarang dia sakit. Padahal Bapak Ibu sekalian, ini bagian dari mekanisme aturan kehidupan Allah. Bapak Ibu pasti pernah berdoa, doa sapu jagat, Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Kita minta kebaikan di akhirat, kita minta surga. Lalu kita minta apa lagi? Wa qina adzabannar. Kita minta dihindarkan dari neraka. Dan Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti ku kabulkan kata Allah. Pasti. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian rutin berdoa itu,
maka Allah akan membuat kita, ya, artinya kan kita minta matinya supaya husnul khotimah. Karena jangan sampai kita kena siksa kubur, jangan sampai kena api neraka. Itu kan harus husnul khotimah matinya. Sementara kita nyimpan dendam. Sementara kita suka marah-marah, Bu, sama suami. Ya. Sementara bapak-bapak suka marah-marah sama istrinya, sama anaknya gitu. Ya, suka ngomel, orang soleh tapi pemarah misalkan. Ya, atau kita ada dosa yang belum disipari, maka cara Allah membersihkan kita karena kita minta supaya matinya husnul khotimah, dibikin kita sakit. Kalau bobot dosa kita besar, dibikin sakitnya lama. Supaya saat mati husnul khotimah. Jadi ini musibah itu, contohnya sakit tadi, kebaikan nggak Bapak Ibu sekalian buat kita? Kebaikan, insya Allah. Kalau kita paham aturan kehidupan. Jadi disinilah pentingnya kita tawazun, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya kita mengkoreksi pemahaman kita. Bahwa apapun yang kita terima hari ini, kalau itu kebaikan, ya karunia dari Allah, jangan ujub, jangan sombong. Kalau itu nggak enak, ya musibah, kita diminta bersabar. Dan ini udah Allah sinyalir dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 3. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semua musibah yang terjadi di dalam dunia ini dan yang terjadi pada diri kita itu sudah tertulis di dalam kitab, ya, di Lauh Mahfuz, dan mudah bagi Allah mewujudkannya. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu ada ujian, ada musibah, hari ini kita ada wabah corona, ini bukan kebetulan, ini sudah disetting sama Allah. Dan kita diminta jangan di ayat 23-nya likaila tasau ala ma fatakum. Dijelaskan tadi di ayat 22 bahwa semua musibah itu sudah tertulis bagi Allah mewujudkannya agar kita jangan bersedih hati terhadap tadi musibah yang kita hadapi. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan bangga. Ini habis bicara kesedihan, langsung bicara tentang jangan bangga dengan karunia yang Allah berikan. Kenapa? Karena kita sering begitu tadi. Dikasih kelebihan, dikasih musibah kita sedih, dikasih kelebihan, lebih kaya dari yang lain, lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih soleh, lebih berilmu dari yang lain, kita merasa bangga. Ini kan gitu kita modelnya. Dan setan bermain terus di sisi ini. Dan Allah sudah memperingatkan kita. Jadi Bapak sekalian, yang harus kita lakukan adalah apa? Mencari keridhaan Allah dengan senantiasa tawazun dan senantiasa tazkiyah.